Setiap mulut mengaku hanya Yesus yang layak disembah. Kau melihat setiap tetesan air mata sudah terlalu Tuhan yang menangisi bangsa kami. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan. Karena kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-77 Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan buat bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami malam hari ini kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini Tuhan, perayaan hari kemerdekaan RI yang ke-77, biarlah hanya Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mencintai bangsa kami Tuhan. Kami rindu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia boleh bersuka cita karena Engkau mengaruniakan suatu bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan malam hari ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, mari semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Teriakan, petikan, merdeka! 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 Waktu selanjutnya kami serahkan ke CV. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian dengan semangat, dengan penuh sukacita. Percayalah Tuhan Allah yang dahsyat. Terdengar pujian dari Allah, dari dalam sampai ke timur.
kemerdekaan bangsa kita. Mari kita menyanyikan nyanyian yang mengatakan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung bayar. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung bayar. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung bayar. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! 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 Sekarang Yesus tetap Yesus. Selama hayat masih dikandung badan. Sekarang Yesus tetap Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu nasional kita. Berkibarlah bendera negeriku. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Biar NKRI tetap menjadi satu di dada kita. Ada amin? Berkibarlah bendera di negeriku. Berkibarlah engkau di dadamu. Tunjukkanlah kepada dunia semangat yang panas membara. Angkat tangan Bapak Ibu Berkibarlah engkau di dadaku.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ini dari Bapak Ibu Saudara, di hari kemerdekaan ini rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin pengalaman masa kecil bagaimana mengikuti lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Mungkin momen-momen makan lomba makan kerupuk. Bapak Ibu Saudara rindu menceritakannya. Saya percaya kalau tidak ada malam hari ini, di lain kesempatan pasti Bapak Ibu Saudara akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan seluruh roh jiwa tubuh kita untuk datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Untuk kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Benih ilahi itu ditaburkan kepada setiap kita. Seperti lagu nyanyian nasional tadi, berkibarlah bendera. Namun bagi kita, berkibarlah rohku, tunjukkanlah semangatmu di dadaku, roh Tuhan menyala-nyala. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang indah buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang menyatakan syukur untuk setiap perencanaan dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersama menjadi duta kerajaan. Kita lepaskan, kita ucapkan berkat buat bangsa kita.
Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Simbar kami serahkan. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Karena namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu yang sungguh sempurna terjadi di dalam setiap perjuangan dan usaha hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami merasakan yang terbaik. Sampai detik usia ini Tuhan kami tetap merasakan yang terbaik di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur jikalau semuanya bukan karena belas kasihan yang daripadamu, jika semuanya bukan karena kebaikan yang daripadamu Tuhan, sampai hari ini kami tidak mampu Tuhan. Tetapi semua karena kebaikan yang daripadamu. Semuanya Tuhan karena belas kasihan daripadamu. Sampai hari ini kami tetap merasakan bahwa kuasa-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti
apa yang harus kami kerjakan di dalam kehendak-Mu, dan apa yang harus kami nikmati dalam setiap rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan yang terindah, yang akan tergenapi dalam langkah demi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu serahkan biar dalam setiap perkataan yang hamba-Mu perkatakan tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang berkata-kata kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima, dan kami siap untuk melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima benih ilahi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita duduk, kita ucapkan kembali merdeka. Amin saudara. 1, 2, 3, merdeka. 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 Silakan duduk saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, penyertaan yang daripada Tuhan sungguh sangat sempurna. Dan malam hari ini kita akan belajar arti daripada merdeka dalam kehidupan. Ya, dalam langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bukan hanya merasakan sampai hari ini ya penyertaan Tuhan sempurna, sampai hari ini kebaikan Tuhan masih tercurah. Dalam langkah demi langkah hidup kita, jangan hanya sampai di titik itu saja, tetapi langkah demi langkah hidup kita, kita harus merdeka. Amin saudara. Ya, merdeka. Merdeka yang Tuhan ingin sampaikan adalah bukan kebebasan hidup, ya, bukan kita seenak hidup kita, yang penting ego kita, yang penting bagaimana titik cermat kita, yang penting perhitungan kita tepat, kita hidup seenaknya saja, hidup kita bebas. Arti daripada merdeka pada hari ini bukan itu saja. Maka dari itu kita dapat melihat satu moto atau satu slogan yang negara Indonesia saat ini tampilkan di usia 77 tahun. Dikatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Begitu juga kerohanian kita, saudara. Rohani kita harus kita perhatikan. Rohani kita harus merdeka. Merdeka dari apa? Dari kuasa daripada si jahat. Merdeka dari apa? Kuasa dosa. Itu yang kita harus sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih. Ini dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Amin. Ya, merdeka. Mari kita membaca 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Malam hari ini mari kita pahami di dalam ayat 20 dikatakan, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari segala apapun yang kita doakan atau pikirkan. Tetapi kalimat berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita dapat melihat seperti yang ternyata dari kuasa
yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam ayat 20b itu mengingatkan kita, saudara, bahwa kuasa yang bekerja di dalam kita seperti gambaran seperti ini, saudara. Dalam keluarga kita sebagai anak ada kuasa. Apa kuasa kita sebagai anak, saudara? Menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita. Betul ya, saudara? Kalau kita di dalam keluarga, kita nggak punya kuasa sebagai anak di dalam keluarga itu, kita bisa, Pak, besok aku minta mainan ya. Bisa, saudara? Bisa. Kalau kita bukan punya kuasa sebagai anak dalam keluarga itu, ujuk-ujuk datang, malah kenal nggak kenal tiba-tiba panggil, Pak, aku besok minta mainan ya. Kira-kira kita melihat, ini siapa? Anaknya siapa? Gitu kan, saudara. Harus ada kuasa di dalam keluarga kita sebagai orang tua, ayah. Tiba-tiba istri kita nggak kenal, tiba-tiba laki-laki datang gitu ke rumah. Yang bikinin aku makanan sayur asem hari ini. Istri kita kan bingung. Ini siapa? Nggak kenal aku. Jadi di dalam setiap aktivitas hidup kita dikatakan apa? Ada kuasa. Kuasa sebagai kepala rumah tangga, kuasa sebagai suami, kuasa sebagai istri, kuasa sebagai penolong di dalam kehidupan suami, kuasa anak. Kita sekolah, saudara, menempuh studi. Tiba-tiba datang 2 orang anak datang ke sekolah itu, tapi tidak terdaftar, gak ada kuasa sebagai siswi dan siswa di sekolah itu. Kira-kira bisa gak anak-anak itu datang terus duduk di kelas yang dia mau terus belajar? Pasti gak bisa. Maka dari itu yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Kita bekerja, kita menjadi orang tua, kita menjadi anak, kita menjadi pengusaha, kita menjadi karyawan. Segala sesuatu yang kita kerjakan ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena supaya kita dapat merasakan bagi Tuhanlah yang sudah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan firman Tuhan ayat 20 ini bukan kita, oh berarti kita kalau sudah bekerja nggak usah berdoa ya. Ya harus berdoa. Oh aku sebagai anak gak punya tugas ya untuk berdoa buat kedua orang tuaku. Ya harus doakan kedua orang tua kita. Arti daripada firman Tuhan ini supaya hidup kita merdeka daripada kekhawatiran, merdeka dari rasa kekecewaan hidup kita, merdeka dari ego kita. Saya menuliskan di slide yang ketiga, ya, mari kita dalam hidup ini jangan pada titik ego, jangan pada titik cermat, jangan pada titik perhitungan. Siapa yang lebih cermat dalam kehidupan kita, saudara? Kita sudah melakukan hidup cermat, tetapi yang lebih cermat lagi dalam kehidupan kita siapa? Siapa, saudara? Tuhan. Kita hidup cermat, ya, tetapi jangan pernah kita mendahului Tuhan. Kita hidup dalam titik perhitungan, ya, itu baik, tapi jangan terlalu kita mendahului perhitungan. Dalam hidup kita ada imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir yang ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan
untuk kita bisa menciptakan sebuah kejadian, sebuah hal yang gambaran terjadi dalam kehidupan hidup kita sebagai kita. Imajinasi. Contoh ya saudara, kita lihat iklan ya sampo, ya pasti pria dan wanita memakai sampo. Kita mungkin ada masalah dari kulit kepala kita yang sering apa saudara ke tombe, gitu ya. Saudara, kalau ada ketombe yang jatuh di baju kita pasti kita risih ya, malu gitu kan. Baik itu laki, pria atau wanita pasti akan yang namanya ada ketombe. Kita lihat sebuah iklan, wah iklan ini, produk ini memberikan satu tawaran dapat menyembuhkan ketombe kita, bahkan bisa anti ketombe. Kita melihat produk itu walaupun jenisnya banyak, mereknya banyak, pasti kita akan yang namanya tertarik pada satu iklan. Tergantung bagaimana iklan itu mengemasnya, supaya kita yang melihat secara visual, yang mendengar secara pendengaran kita tertarik, sehingga imajinasi kita sudah menentukan, aku mau pakai produk ini. Padahal kita belum membeli. Betul ya saudara? Kita kan lihat, wah produk sampo ini kayaknya cocok sama kulit kepala kering. Kulit kepala kan ada yang kering, ada yang berminyak, gitu kan saudara ya? Wah sesuai dengan kegiatanku nih, kegiatan yang selalu pakai helm terus, ya selalu tertutup. Wah produk ini bisa menjadi mengatasi solusi kulit kepala. Padahal kita belum beli, imajinasi kita sudah lebih dulu memastikan mengambil sebuah keputusan. Lalu setelah kita beli sampo itu, akhirnya apa? Kita pakai. Waktu pertama kali itu pakai gimana? Adem, dingin, wah seger nih kepalaku nih, kayaknya menjadi jawaban. Setelah kita pakai 1 hari, biasanya kita kalau sampoan berapa hari sekali ya? Ada yang seminggu 2 kali. Bapak saudara, ada yang sampoan berapa hari sekali? Setahun sekali, luar biasa. Ada yang 1 hari 2 kali, tergantung aktivitas ya. Kalau saya 1 hari 2 kali, karena aktivitasnya ya pakai helm, iya kena apa, iya kena debu gitu kan. Mungkin ada yang 3 hari sekali atau yang 2 hari sekali. Imajinasi kita sudah tinggi, gitu kan. Wah sampo ini, padahal setelah kita beli belum tentu menjadi sampo. Begitu juga langkah kehidupan kita. Kenapa imajinasi kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Imajinasi kita, wah anakku cerdas, luar biasa. Aku harus ini menyekolahkan di tempat-tempat yang baik sekolah. Pasti kita akan memilih sekolah yang terbaik. Tetapi perlu kita komunikasikan dengan, jangan imajinasi kita lebih tinggi. Imajinasi kita mendahului rancangan Tuhan. Karena kita merasa aku mampu sekolahkan anakku di tempat sekolah yang bagus. Pasti anakku keluaran yang jadi bagus. Imajinasi kita seperti itu. Tapi kita lupa, kita tidak merdeka untuk kita mendoakan setiap tahap perkembangan anak. Kita yang bekerja, kita masuk dalam dunia pekerjaan, woi gajinya besar, imajinasi kita sudah tinggi. Aku bisa nabung ini, nanti 10 bulan aku bisa beli mobil. Wah, habis 10 bulan lagi bisa beli rumah. Imajinasi kita udah tinggi dengan apa yang kita dapat. Tetapi kita tidak pernah merdeka untuk mendoakan apa yang kita dapat dari usaha kerja. Tuhan, ini berkat 1 bulan yang kau titipkan, yang kau percayakan dalam hidupku. Apa yang harus aku perbuat dari yang sudah aku percaya, yang sudah aku titipkan, percaya.
Kadang-kadang kita tidak merdeka. Imajinasi kita sudah tinggi. Belum jalan 2 bulan bekerja, belum jalan 3 bulan bekerja, satu kali kita menerima, kita sudah imajinasinya tinggi. 10 bulan lagi merencanakan boleh, mempunyai impian boleh. Tuhan tidak melarang, tapi jangan pernah lupa kita doakan impian, kita doakan rencana itu dari yang Tuhan percayakan. Maka dari itu, mari kita merdeka dari titik ego kita. Kita merdeka dari titik yang namanya cermat kita. Kita harus merdeka dari titik perhitungan. Karena gak ada yang bisa nandingi, saudara. Hanya Tuhan yang lebih cermat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang lebih cermat. Hanya Tuhan yang lebih perhitungan, tahu nih kapan waktunya. Kapan sih Tuhan kasih? Kapan Tuhan percayakan lebih besar lagi, lebih besar. Jadi mari kita merdeka, jangan kita terhambat. Saya ada sebuah ilustrasi, saudara. Ini namanya apa, saudara? Keramik. Keramik ada berbagai banyak jenis. Kalau ini saya banting pecah, saudara. Tapi ada keramik yang harganya mahal, gitu kan. Walaupun dibanting dari setinggi apapun, dia tidak akan pecah. Atau mungkin dia ditaruh, dilemparkan dengan sebuah beban yang besar, yang berat, dia tidak pecah. Kembali lagi tergantung dari kualitas bahan. Kalau ini saya sudah coba tadi, pecah, berkeping-keping. Tapi ada beberapa merek yang mungkin kita tahu sangat jelek. Nah, jauh-jauh mungkin kita punya benda tajam, kita gesek. Kalau keramiknya yang kualitasnya biasa, pasti akan robek. Tapi ada juga keramik yang daya lapisnya kuat. Walaupun digesek itu dengan pisau, dia tidak akan rusak. Tapi malam hari ini mari kita belajar dasar hidup kita. Yang namanya keramik ini pasti ada di bawah kaki kita. Dasar. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan, bangunlah rumah kita di atas batu, di atas dasar batu yang teguh, supaya saat ada badai, angin, banjir, rumah itu tidak akan roboh. Sama halnya dasar iman kita, dasar hidup kita, saudara. Kalau kita injak ini, dasar hidup kita bukan pekerjaan kita. Kadang-kadang kan imajinasi kita, wah, penghasilanku sudah cukup, pasti aku hidup, pasti anak-anakku bahagia, pasti masa depan anakku cerah. Wah, aku ini pintar, pasti semuanya bisa terasa dengan baik. Semuanya, karena semua kembali ke aku yang menjadi center point. Kita berdasar dari apa yang semuanya kita. Tapi malam hari ini mari kita belajar. Kita harus merdeka. Kita harus yang namanya berdasar pada firman Tuhan, berdasar pada pelita hidup kita, yaitu firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan firman Tuhan, sekecil apapun, itu akan berdampak besar dalam setiap langkah kehidupan. Dasar. Jangan pernah kita berdasar pada orang tua kita yang lebih. Kadang-kadang kan kita dapat menyaksikan orang tuaku sukses, uangnya tidak akan habis 7 turunan. Tapi ingat, kalau dalam kehidupan seseorang sudah kena satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebanyak apapun harta,
membanggakan apa yang ada dalam hidup kita dan itu menjadi dasar. Tapi malam hari ini mari kita berbeda. Jangan kita berdasar pada sesuatu hal yang terbatas, tetapi mari kita berdasar pada kebenaran firman Tuhan yang membawa kehidupan kita menjadi tidak terbatas. Amin, saudara. Amin. Kalau kita memiliki harta, kita menjadi sombong, terbatas. Kalau kita berdasar pada teman, relasi teman-teman kita hebat-hebat yang sudah terbukti selalu menolong, selalu membangun, membangkitkan usaha kita, tapi semuanya itu akan menjadi terbatas kalau kita tidak berdasar pada Tuhan. Teman boleh banyak. Sudah 10 tahun kita selalu bekerja sama dan menikmati hasil kerjasama, tapi itu akan menjadi terbatas kalau kita melupakan dasar firman Tuhan. Malam hari ini, saudara, ini saya membawa Eternit. Saya bukan mau jualan, saudara. Eternit ini tadi menurut ukurannya 1x1. 1x1. Kalau tadi dasar hidup kita adalah menjadi pokok bagaimana kita berhidup, tetapi Eternit ini letaknya di mana, saudara? Pasti di atas. Ini dekat, saudara. Kalau ruangan ini mungkin Eternitnya ada di atas kepala kita, kira-kira kita sumuk nggak? Sumuk. Kita untuk berdiri pasti terbatas. Tetapi semakin hari semakin tinggi, maka ruangan itu pun akan semakin dingin rasanya, tidak sumuk. Tetapi terkadang terbatas. Apakah kita bisa lihat kondisi langit saat ini bagaimana? Tetapi kalau kita mau mengharapkan kepada Tuhan, kadang-kadang kita terbatas. Ini yang menjadi ego kita. Karena ego kita terbatas. Karena hidup kita terlalu cermat, mengandalkan kecermatan hidup kita menjadi terbatas. Karena kita terlalu perhitungan, kita menjadi terbatas. Kita tidak merasakan yang namanya pertolongan Tuhan. Kita tidak merasakan yang namanya hikmat Tuhan. Karena apa? Ini kepandaian kita. Ini andalan kita. Batasannya. Ini loh teman-teman relasiku. Ini batasannya di sini. Tapi mari kita hidup rohani kita miliki merdeka untuk terobos apa yang menjadi penghalang hidup kita. Hidup kita nggak bisa ego. Bisa hidup kita ego? Hidup kita terlalu cermat? Nggak bisa. Karena Tuhan yang lebih cermat dalam kehidupan kita. Perhitungan kita, kita hitung. Kadang-kadang kita sudah mikirkan jauh sekali. Pikirkan yang dekat-dekat dulu. Untuk impian yang jauh bisa kita siapkan, bawa dalam doa. Tapi jangan terlalu banyak makan pikiran. Pikirkan dulu, kerjakan dulu apa yang dihadapan. Impian kita kadang-kadang terlalu jauh. Saya sendiri pun tertegun dengan firman Tuhan yang saya dalam setiap lama ini. Kadang-kadang kita mikir, nanti kalau kita Tuhan percayakan anak satu, apa yang kita mau? Kalau anak dua, apa yang kita mau? Kita sudah membicarakan sekarang, tapi kita tidak bicarakan yang hari ini kita harus kerja. Impian kita boleh. Anak kita nanti kuliah di mana? Anak kita nanti sekolahnya di mana? Anak kita nanti ujungnya kerja di mana? Kalau kita seperti itu namanya terbatas. Kita membatasi kuasa Tuhan. Padahal kita sudah tahu masa depan anak kita di tangan kita atau di tangan Tuhan. Hidup kita, masa depan kita di tangan siapa? Tapi kalau kita ini Eternit ini menjadi kepintaran kita, Eternit kita egonya kita, ya terbatas sampai di sini. Tapi kalau kita buka
kita serahkan, kita doakan. Dalam perjuangan usaha kita terus berdoa, Tuhan, rencanaku seperti itu. Jangan pernah lupa, biarlah kehendak-Mu yang kita punya rancangan yang terbaik, tapi kita lupa kita punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan yang lebih cermat, Tuhan yang lebih tahu hitung-hitungan dalam langkah itu. Lima roti dan 2 ikan, sisa 12 perak. Maka itu malam hari ini, mari dalam langkah demi langkah hidup kita, kerjakanlah. Dasarnya adalah firman Tuhan. Janganlah kita tutup apa menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 11 ayat 3 sampai 4. Mazmur pasal 11 ayat 3 sampai 4. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak. Jadi janganlah hidup ego. Janganlah kita mendahului kecermatan kita, mendahului rencana Tuhan. Jangan sampai perhitungan hidup kita mendahului kehendak Tuhan. Malam hari ini kita belajar, apabila dasar-dasar hidup kita dihancurkan, kalau dasar hidup kita tidak berdasar pada firman Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh orang lain? Kalau dasar hidup kita pada harta kita, apa yang kita akan rasakan, nikmati hidup menjadi orang lain? Kalau dasar hidup kita, teman-teman, relasi kita yang hebat, bagaimana kita belajar dan menikmati menjadi pribadi orang lain? Apabila dasar hidup kita, uang kita yang banyak, apa yang akan menjadi dasar nikmatnya kita menikmati kehendak Tuhan? Karena yang terbangun sudah ego kita, yang terbangun kita merasa cermat, yang terbangun kita yang lebih hebat dalam perhitungan. Jadi mari malam hari kita belajar 2 poin malam hari. Yang pertama, mari kita merdeka. Merdeka dalam apa? Kekecewaan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, segala sesuatu yang kita kejar tanpa Tuhan, semuanya akan menjadi kekecewaan. Kita kejar, kita kerja keras, banting tulang, tapi apa ujungnya kalau kita bekerja tanpa Tuhan? Kita menjaga relasi, hubungan dengan makan-makan, komunikasi lewat media sosial, kita jaga. Tapi kalau kita tanpa menyatakan kuasa Tuhan, kecil. Firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau mengandalkan manusia, jangan engkau mengandalkan segala sesuatu apa yang manusia, tetapi andalkanlah. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan, aktivitas hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan, itu alarm. Jangan membuat kita nyaman ya. Tidak apa-apa Tuhan. Kita nyanyi Allah mengerti. Kita ngomong Allah
tahu Tuhan kesibukanku, jadi engkau harus tahu Tuhan, aku sibuk. Kalau kesibukanku tidak dikerjakan, kan katanya Tuhan harus tanggung jawab. Ya. Kita kadang-kadang kalau sudah rohani pintar, kalau sudah sok rohani pintar, kita sibuk sampai lupa sama waktu sama Tuhan. Loh, Tuhan kan kerjaan, ini tanggung jawab. Kalau kita melepaskan tanggung jawab ini, makanya Tuhan harus tanggung jawab. Tuhan selalu mengingatkan, jangan pernah lupa. Waktu kita bekerja, waktu untuk Tuhan, waktu kita untuk terhibur, healing, ya ada. Segala sesuatunya adalah supaya kita tidak menjadi sia-sia. Maka dari itu, apa yang akan dilakukan? Kenapa kita jangan ego? Kenapa kita jangan hidup ini jangan menganggap cermatnya kita nomor satu? Kenapa dalam hidup ini jangan kita anggap perhitungan kita nomor satu? Kita baca di dalam ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Kalimat berikutnya, mata Tuhan mengamat-ngamati, sorot mata Tuhan memuji anak-anak manusia. Itulah artinya bahwa Tuhan itu lebih cermat dari kehidupan kita. Tuhan itu lebih tahu hitung-hitungan untuk kebaikan hidup kita. Maka dari itu kita tadi baca Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau. Jadi kalau sudah ada kehendak firman Tuhan yang harus kita kerjakan, jangan kita ragu, kerjakan, lakukan. Jangan kita, Tuhan, ya kembali lagi nih. Kalau kita sudah waktunya Tuhan ketuk kita untuk memberi, Tuhan, aku kan masih kurang. Untuk beli bensin aja kurang, Tuhan kok mau ngasih ke orang. Untuk biaya anak aja kurang, Tuhan mau ngasih ke orang. Ya ini Tuhan, nggak bisa Tuhan. Kalau kita sudah menganggap ada batasan, padahal Tuhan ketuk hati kita untuk memberi, di mana kita akan melihat penyertaan? Di mana kita akan terbuka mata kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita? Waktunya kita untuk memberi, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan, kalau aku mengembalikan menjadi hak Tuhan, aku nggak cukup Tuhan kebutuhan hidup. Ini eternity, batasan itu yang membuat kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan. Kita merasa tidak mampu, padahal sebenarnya kita punya Tuhan yang tidak pernah berbatas. Mari dalam langkah-langkah hidup apa yang tertulis dalam firman, jangan pernah kita elak lakukan. Karena firman Tuhan dikatakan, mata Tuhan mengamat-ngamati, sorot mata Tuhan menguji anak-anak manusia. Jadi maka dari itu poin yang pertama, kita akan bangkit dari yang namanya kekecewaan. Karena kekecewaan karakter kita down. Ada kalau kita kecewa, kita happy, gembira. Ada. Segala sesuatu kita sudah kerja sungguh-sungguh, ternyata hasilnya iya, zong, gitu kan? Kecewa kita. Jangan. Mungkin kita udah kerja sungguh-sungguh, tapi hasilnya zong, tidak sesuai dengan imajinasi kita. Jangan kecewa. Berarti ada introspeksi diri. Oh, mungkin kerjaku. Bagi kita kadang-kadang kan ya saudara, jangan pernah kita terbentuk. Aku sudah melakukan yang benar kok, benar. Tapi mari kita lihat supaya kita terkoreksi, lingkungan kita yang mengoreksi. Dalam keluarga penting saudara, jangan pernah kita nanti daripada anakku tersinggung, sudahlah. Ada kegagalan misalnya gitu.
Ma, aku ini kayak gini, ma gagal, ma. Ya nak apa, kamu tetap pinter kok. Aku pinter, nak. Jangan. Ma, wah, aku jelek ya? Iya nak, kamu memang gak begitu ganteng kok. Tapi paling tidak kamu harus bersih. Kalau kita tanya, ma, aku ganteng, ma. Kamu ganteng, nak. Siapa yang bilang gak ganteng? Nah, itu berarti saya mengalami sendiri. Aku ganteng gak? Kamu rasanya gak ganteng. Cuman harus bersih. Kalau kamu katomo, apa yang mau dilihat? Udah gak ganteng, katomo. Kalau yang tidak bijak, siapa yang bilang, enggak, kamu ganteng kok. Padahal saya gak ganteng kan. Ya. Tapi kalau yang bijak, iya nak, memang kamu gak ganteng. Tapi memang harus kamu perbaiki. Menerima sebuah inputan yang baik waktu itu. Saya kan ditolak karena katanya gak ganteng. Tak tanya, aku gak ganteng ya? Iya, memang kamu gak ganteng. Siapa yang bilang kamu ganteng? Tapi paling tidak di dalam tidak kegantenganmu, kamu paling tidak bersih, jaga kebersihan dengan baik. Walaupun sawo matang bersih, nggak dekil. Tak apa, kamu nggak ganteng nggak apa-apa. Tapi kan kamu punya kelebihan yang lain. Gitu ya. Itu namanya mendidik, guys. Saya merasa terdidik. Oh iya, ya. Kok nggak ngomong jadi aku ganteng? Lo nggak, aku ngomong ganteng loh, kamu nggak ganteng. Fitnah lah namanya itu kan. Itu namanya bohong. Kamu nggak ganteng, mana gantengnya kamu udah ada. Kalau kamu ganteng, kamu sudah jadi artis dari kemarin-kemarin. Oh iya ya. Kamu nggak ganteng. Biasa aja, standar mukanya. Tapi ya kamu harus bersih, jaga kebersihan dengan baik. Itu semasa saya kuliah, saya masih ingat. Itulah teguran yang baik. Kalau misalnya ada sebuah koreksi, terus kita tutup, enggak kamu baik, aku dulu, iya ada apa nak? Biar nanti aku tak omongin ya, tak marahin tuh orangnya. Itu salah. Anak kita menjadi karakter yang tidak terpuji. Kekecewaannya tidak terpuji. Kita akan diperhadapkan dengan nama kekecewaan. Tapi di balik kekecewaan itu kita belajar supaya kita menjadi lebih. Amin, saudara. Kita belajar, kita udah kerja, kita belajar aktivitas hidup kita. Kadang-kadang tidak sesuai hasilnya. Kita jangan mengobati diri sendiri, tapi kita introspeksi diri. Oh iya ya, mungkin aku kurang tepat. Menurut kamu aku kurang tepat ya? Harus begitu. Siapa yang bisa mengoreksi? Diri kita sendiri nggak bisa. Kalau diri kita yang mengoreksi, tanpa kita melihat penilaian orang lain, kita selalu menganggap diri kita benar. Enggak, aku udah benar kok. Enggak, aku yang benar kok. Tapi kalau kita kembalikan lagi, oh dia sampai ngecewain aku kenapa ya? Dia sampai begini kenapa ya? Mari kita lihat. Tanyakan kembali. Maka dari itu kenapa harus ada pemberesan? Kekecewaan kita tidak bisa biarkan berlama-lama, berlarut-larut. Ada kekecewaan, kalau kita bisa komunikasikan. Kenapa sih kamu kok sampai ngecewain aku? Kenapa sih? Jangan karena sungkan. Kadang-kadang kita sungkan terus nggak mau ngomong, hanya nggak ngomong-ngomongan. Padahal sebelumnya bahasa Maduranya rocong. Tapi karena ada masalah, diem-dieman. Ada kekecewaan yang terjadi, diem-dieman terus sampai bertahun-tahun. Karakter kita tidak berubah. Mungkin dalam lingkup pekerjaan kita punya usaha sendiri, terus kita dikecewakan, padahal kita udah melakukan yang terbaik. Berarti ada introspeksi, ada penilaian, feedback buat hidup kita. Apa ya? Kok bisa sampai orang seperti ini? Kok bisa sampai orang ini melakukan ini? Jadi mari, kenapa sih kita harus mengalami dasar pada firman Tuhan? Kenapa sih batasan hidup jangan kita batasi? Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Jangan kita batasi. Kadang-kadang kalau kita udah kecewa apa? Kita ujungnya, iya memang aku sudah kayak gini, mau apa?
Kita misalnya orangnya tersinggungan, kenapa? Aku malah tersinggungan, kenapa kamu? Nah, udah karakterku, watakku, padahal sebenarnya bisa berubah. Aku memang orangnya nggak sabaran, mau apa kamu? Karena kita saat ditegur bukannya terima kasih, kita ngomong membentengi diri. Kita nggak bisa hidup menjadi diri, karena kita merasa diri kita. Jadi biarlah mari kita merdeka dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit dari rasa kekecewaan. Karena apa? Di saat Tuhan membangkit, kita tidak mengalami kekecewaan dalam setiap aktivitas hidup kita. Percayalah, Tuhan akan mencurahkan apa yang perlu dipercayakan lagi dalam hidup kita. Amin. Tuhan tuh sangat sayang dalam kehidupan kita. Kenapa sih karakter kita harus dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa sih mental kita harus dipulihkan sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan ingin mempercayakan hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Kalau karakter kita belum baik, Tuhan kasih 10 juta, kita udah lupa sama istri, gimana? Gitu kan? Tuhan percayakan uang 100 juta, kita sudah lupa diri, terus gimana? Berarti karakter kita belum. Tuhan percayakan 1 triliun, kita sudah lupa sama Tuhan, jauh dari Tuhan. Karakter kita. Jadi biarlah malam hari ini kita belajar, kita memiliki karakter itu. Kita harus bangkit dari rasa kekecewaan. Amin, saudara. Bangkitlah dari rasa kekecewaan. Jangan terlalu gampang kita kecewa. Bangkit, karena Tuhan yang punya kuasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan menjadi pembela hidup kita. Lalu poin yang kedua, mari kita merdeka, bangkit dari mata rohani yang buta. Kalau mata rohani kita buta, semuanya yang namanya tadi eternity-nya ada di sini terus. Gak bisa Tuhan aku melakukan firman Tuhan, aku terbatas kok. Gak bisa Tuhan aku melakukan firman Tuhan. Aku gak bisa ngampuni orang itu karena aku orangnya begini sudah Tuhan. Begini, gak bisa pokoknya, kamu gak bisa ngatur aku Tuhan. Itu artinya kita sudah terbatas. Tapi mari kita izinkan mata rohani kita bukan mata rohani yang buta, tapi mata rohani kita yang dicelikkan oleh kuasa. Amin, saudara. Bangkitkan mata rohani. Jangan kita miliki mata rohani yang buta, tapi mata rohani yang terus dicelikkan oleh kuasa Tuhan. Saat aku melakukan yang terbaik buat Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau yang menjadi pengharapan. Pada minggu kemarin kita belajar bagaimana kita percaya dan mempercayakan diri. Beda jauh. Kalau percaya kita hanya mempunyai batas pikiran apa? Tuhan, aku percaya Engkau yang sanggup menjawab dan melakukannya. Tapi kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, keputusanku melakukan firman Tuhan, karena aku tahu, aku percaya Engkau yang memelihara hidup. Itu beda. Mari kita bukan hanya percaya, tapi mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka dari itu miliki mata rohani kita yang dicelikkan terus oleh kuasa Tuhan. Jangan ada tembok, jangan ada eternit, jangan ada pembatas di atas pikiran. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas orang percaya. Berkat kita sudah di sini, ada di atas. Tinggal bagaimana iman kita terus bertumbuh. Pikiran kita percaya pada kuasa Tuhan, hati kita percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan akan menambahkan. Jadi mari kita bangkit. Kita bangkit. Jangan ada masalah, tantangan hidup rohani kita tertutup. Karena sudah lama rentang waktu yang lama, 10 tahun masalah itu tidak selesai-selesai, kita menganggap bahwa Tuhan, Engkau tidak sanggup. Ingat saudara, Tuhan itu selalu sanggup. Tuhan sangat-sangat sanggup menolong hidup kita. Tapi mata rohani kita pun harus. Saat Yesus menyembuhkan orang-orang yang perlu dengan kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengatakan apa? Imanmu
imanmu. Saat perwira Kapernaum memiliki iman, Tuhan gak usah engkau ke sana, cukup katakan di sini saja, aku percaya hamba-Ku akan sembuh. Perwira itu dikatakan apa? Yesus mengatakan, baru kali ini aku melihat iman seperti baru ketemu. Dua poin ini terjadi dalam hidup. Lalu yang selanjutnya, mari kita baca di dalam Markus 2 ayat 22. Markus pasal 2 ayat 22 sebagai dasar firman Tuhan tentang pengertian dasar hidup kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi kehidupan kita selalu mengalami belas kasihan Tuhan yang selalu baru dan baru. Amin. Hidup kita selalu mengalami penyertaan Tuhan yang selalu baru dan baru. Maka firman Tuhan mengingatkan, anggur yang baru tidak bisa disimpan pada kantong yang lama, kantong kulit yang lama. Jadi gak bisa dalam setiap langkah hidup kita untuk melakukan firman Tuhan, kita memakai cara yang lama. Aku tahu Tuhan masalahnya tentang ekonomi saat ini. 10 tahun yang lalu Engkau tolong aku Tuhan dengan cara itu. Aku percaya hari ini dengan cara itu aku bisa percaya. Karena Tuhan prinsipnya adalah bergerak. Tuhan itu mengajak hidup kita bergerak. Gak ada namanya Tuhan diam di situ kamu bergerak. Makanya firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kutaruh kepadamu, karena kuk itu ringan. Artinya apa? Mari berjalan bersamaku. Gak ada Tuhan mengatakan engkau diam di sini anak, biar aku yang jalan. Enggak. Tapi firman Tuhan selalu mengajak hidup kita berjalan bersama-sama. Malam hari ini mari kita belajar. Kalau kita ingin merasakan sesuatu hal yang baru, kalau kita ingin menikmati kegenapan firman Tuhan terjadi dalam hidup kita nggak bisa melihat cara yang lain. Adakah kita kalau mau menatap masa depan kita memakai hidup kita yang lama? Bisa. Tidak bisa langkah hidup kita. Kita mau menatap masa depan, tapi kita masih melihat masa lalu. Dari itu saat Sodom dan Gomora Tuhan hukum. Tuhan perintahkan apa? Jangan menoleh. Itu artinya apa? Ada masa depan yang Tuhan sampaikan. Ada masa depan yang Tuhan sediakan. Jangan kau menoleh. Harus. Untuk kita mengalami yang namanya mata rohani kita disalibkan. Tataplah masa depan. Mungkin masa lalu kita ada keputusan yang salah. Mungkin masa lalu kita ada kemarahan yang kita simpan. Tetapi malam hari ini mari kita merdeka. Bangkit dari rasa-rasa semua yang tidak berguna yang sia-sia. Maka dari itu saya menuliskan di slide yang ke-6. Dikatakan untuk kita menikmati rancangan daripada Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, kita harus melangkah dari zona nyaman. Sebab di saat kita berada dalam zona nyaman, kita merasa lebih baik dengan yang sudah diuji, dengan yang sudah dicoba, dan yang sudah dibuktikan. Sedangkan Tuhan mengajar hidup kita apa? Melangkah, melakukan, dan melihat. Kenapa saudara kalau kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kita hidup dalam zona nyaman. Kalau dalam zona nyaman apa?
kita tidak mampu menjadi pribadi yang bergerak. Kita tidak bisa mampu menjadi pribadi yang bergerak karena kita sudah nyaman di sini. Aku udah nyaman. Aku nggak mau jalan sama Tuhan. Udah nyaman di sini. Kita nggak bisa memiliki pribadi yang menjadi berubah lebih baik. Karena apa? Ya, aku udah nyaman. Aku udah benar kok. Aku nggak usah diperbaiki lagi. Udah benar aku. Hidup kita kalau di dalam zona nyaman tidak mau mencoba, tidak mau mencoba. Karena kita merasa apa? Sudah, aku udah sampai sini aja udah. Belum melakukan udah nggak bisa, belum diusahakan udah bilang nggak bisa, belum dilatih kita udah bilang nggak bisa. Itu artinya kita tidak mau mencoba dalam zona nyaman. Ayo. Kita melayani Tuhan dalam hal ini. Aduh gak bisa. Waktu itu sibuk. Itu artinya kita hidup dalam zona nyaman. Karena kita merasa di sini aja udah cukup lah. Gak usah tambah lagi. Pusing pikiran. Gimana kita mau merasakan tangan Tuhan yang udah kuat kalau kita membatasi hidup? Nak, sekolah tinggi-tinggi nak, supaya hidupmu enak. Sekarang pertanyaannya, apakah sekolah yang tinggi menjadi harapan hidup kita? Nah, kamu cari kerjaan yang enak, cari posisi jabatan yang enak, supaya hidupmu enak. Nah, salah kita menilai. Nah, sampai hari ini jabatan tidak akan membuat hidup kita bahagia. Posisi yang kita dapat tidak akan membuat hidup kita bahagia. Hidup kita bisa menjadi bahagia kalau kita beserta bersama. Sampai hari ini sekarang punya uang banyak, kesehatan bisa dibeli. Pertanyaannya, kesehatan bisa kita beli? Bisa, saudara. Pandemi itu sudah menjadi bukti. Kesehatan tidak bisa dibeli. Surga bisa dibeli? Banyak orang-orang hebat yang kita temui, tapi kalau kuasa Tuhan tidak ada di dalam, tidak ada di dalam orang, dia tidak bisa. Orang hebat banyak, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu, mau sekuat apapun dia lakukan. Malam hari itu, mari kita merdeka. Rohani kita harus merdeka dari jerat daripada kuasa-kuasa yang membuat kita khawatir. Mari kita merdeka dari kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita menjadi singkat dalam berpikir. Mari kita bangkit merdeka. Milikilah hati yang mengejar hati, karena itulah kuncinya. Kejarlah bagaimana hidup kita menyenangkan hati itu. Itu kuncinya dalam hidup kita. Banyak cerita demi cerita yang kita lihat saat ini, saksikan di media sosial. Jabatan terbatas, segala sesuatu yang kejar. Maka dari itu mari kita ingatkan satu dengan yang lain. Kejarlah hati-hati. Karena itulah kunci segalanya dalam hidup. Maka dari malam hari ini, mari kita bangkit. Visi yang Tuhan tahu dalam hidup kita apa? Kita tahu kemana dan mau jadi. Visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita tahu mau kemana dan kita tahu kita akan jadi. Nah, kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ke 4. Itu yang terakhir, saudara. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ke 4.
Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Hidup kita hubungannya dengan Tuhan, hidup kita dengan sesama. Maka dari itu lambang daripada kita kekristenan pada saat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan janganlah sampai kasih dan setia kita meninggalkan dia. Kasih dan kesetiaan kita jangan sampai itu. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan penghargaan hanya daripada Tuhan, pandangan dan maka dari malam hari ini kita belajar kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Kerjakanlah segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita merasa kita tidak mampu, karena kita punya Tuhan yang kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Sekalau Tuhan sudah berkata, diketuk hati kita untuk kita berbagi, untuk kita memberi. Jangan pernah kita ngomong, nggak bisa Tuhan. Aduh, hidupku susah udah Tuhan. Lah kita ngapain kita berdoa sama Tuhan kalau kita sudah membatasi hidup kita susah? Kita diketuk sama hati kita, sama Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Aduh Tuhan, aku gak bisa Tuhan, aku manusia terbatas. Kalau kita merasa kita terbatas, kapan kita mau merasakan dan menikmati tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti? Amin. Jadi lakukan merdeka dalam hidup kita, rohani. Siapa yang di dalam dunia ini tidak pernah semuanya. Maka dari itu kita perlu karena firman Tuhan kemarin Tuhan mengingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan. Amin saudara. Ya, jadi segala rencana masa depan kita doakan. Jangan ambisius. Ya. Boleh kita, Tuhan aku punya keinginan untuk hal itu. Gimana menurut Tuhan? Tanya sama Tuhan. Jangan ambisius. Kalau ambisius segala apapun dilakukan, yang penting depak. Nanti ada kekecewaan, ada hal yang gagal, kecewa. Bilang Tuhan, katanya Tuhan yang menjawab doa-doaku. Lah padahal keputusannya siapa? Keputusan diri sendiri. Tapi kita menyalahkan Tuhan. Mari dalam langkah demi langkah hidup kita, doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Segala usaha dan perjuangan hidup kami akan menjadi sempurna karena kami percaya Tuhan, ada kuasa yang tidak pernah terbatas terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika kami selalu menganggap diri kami terbatas. Ampuni kami Tuhan jika kami selalu mengukur hidup kami, merasa hidup kami bisa. Ampuni kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar membuka mata rohani kami. Kami ingin sembuh Tuhan, bangkit daripada rasa kekecewaan kami, supaya karena kami tahu Engkau sanggup mempercayakan hal yang lebih besar dalam hidup kami. Engkau sanggup tambahkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kami, supaya kami mengalami pengenalan bersama kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami selalu mengejar segala sesuatunya dalam dunia ini tanpa bertanya kepada Engkau. Ampuni kami. Malam hari ini kami akan belajar untuk kami selalu mengutamakan Engkau Tuhan lebih dari segala sesuatu. Malam hari kami akan belajar Tuhan untuk kami selalu bertanya kepada Tuhan, bukan
berdasar pada kekayaan kami, bukan berdasar pada relasi-relasi kami yang hebat, bukan berdasar dalam segala sesuatu yang kami anggap hebat dan menjamin hidup kami. Karena malam hari kami tahu Tuhan, yang menjamin kehidupan kami dengan sejati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi pertolongan sejati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan mengalami pertolongan yang sejati. Melalui pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami akan merasakan hal-hal yang hebat terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebab firman-Mu Tuhan, di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Malam hari ini kami merasakan roh Tuhan, roh Allah, roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami dapat percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menganugerahkan roh Allah, roh Kudus, roh Tuhan sebagai penghibur dan penolong dalam hidup. Dewasakan kami Tuhan, biarlah pertumbuhan iman kami semakin pesat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebab dalam dunia ini semuanya terbatas. Tetapi kami jika berjalan bersama kuasa-Mu Tuhan, kami dapat selalu merasakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Hidup kami tidak berhenti pada detik ini saja, waktu ini saja. Tetapi hidup kami selalu maju dan maju. Karena kami tahu Engkau memilih hidup kami. Karena kami tahu kemana kami akan pergi. Engkau memilih hidup kami. Karena kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Serahkan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan dia. Berbicara kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dalam menjadi kekuatan, menjadikan kita pribadi yang dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di bawah waktunya kita akan menyanyikan, kita akan memberi persembahan kepada sidang jemaat dan memberi waktu untuk mempersiapkan persembahan yang akan kita kerjakan. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk kita berdoa buat persembahan yang akan kita kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami. Secara rohani sudah kami dengar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh saja kami dengar baru saja menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kebenaran-Mu yang mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami kerjakan malam hari ini, sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu di mana gereja ditempatkan di kota ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau izinkan kami kerjakan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada pelayan melayani persembahan dipersilakan. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk mengiringi persembahan. Betapa kita tidak bersyukur.
Maukah luas surga megah, menghijau padang bumi tenang. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Alangkah indah, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya bercerah. Itu kami kau buruk hati, untuk kami harus bersih. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, tidak bersyukur, bersama air kaya dan subur. Maukah luas surga megah, menghijau padang bumi tenang. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Terima kasih buat persembahan serta kurban Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman? Dipersilakan yang melayani untuk warta gereja. deklarasikan merdeka kali ya. Merdeka. Merdeka. Merdeka itu saya sekarang 73. Berarti waktu umur berapa saya merdeka? 4 tahun. 4 tahun.
Saya masih ngalami saudara, nggak boleh nyalain lampu. Ya saudara, sebab Jepang mau datang lagi katanya, nggak boleh. Ya saudara, ceritanya lama itu kecil ya saudara. Sampai beras itu, padi itu dibukainya satu-satu. Kalau udah ditumbuk gini, datangi, diambil. Oh, ya. Waktu itu benar-benar, ya namanya baru merdeka 45 tahun, ya gitu lah. Ya, sampai papa saya waktu saya melahirkan di rumah sakit umum ya saudara, ada itu Belanda tanya, kapan lahir? Katanya tahun 50, bukan tahun 50, ya baru lahir, baru keliru ya, dia nulis nomor lahir saya bukan tahun 50 jadinya. Aduh apa? Saking apa? Saking saudaranya ngomong nanti Jepang mau datang lagi tahun sekian, jangan bukan tepat yang waduh repot saudara. Sampai saya bikin surat lahir di setengah mati. Jadi saya masih tanda tanya. Saya lahir tahun 50 apa 48 saya tahu. Yang jelas saya menikah sama papi diurus tahun 50. Dan mungkin lebih. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih bisa dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebab dengan mendengar maka timbullah firman Tuhan di dalam roh. Jadi kalau kita tidak bersetia sama Tuhan, bagaimana? Itu banyak alasan yang bagus sekali pertanyaan. Saudara kita bangkit berdiri karena banyak acara ya mungkin ya yang disediakan oleh keluarga Kasturi. Saudara kita bangkit berdiri. Lalu kita angkat tangan kita akan menerima doa kita. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan yang kami sembah, sampai saat ini Engkau mengizinkan kami sekalian sidang jemaat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Itu pun satu pelayanan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bila mana hati kami dan roh Kudus tergerak untuk kami datang berbakti, maka berkat Allah itu turun, katakan haleluya. Dewasakanlah iman percaya kami Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Kami pulang, kami datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa Tuhan. Kami balik Tuhan hanya memiliki iman kepada Engkau, sehingga Engkau akan menerima kami. Untuk itu ya Bapa dan Ibu, kami tidak membawa apa-apa, tetapi kami datang untuk kepada Tuhan, hanya membawa iman dan kesetiaan dan pengharapan kasih kepada. Untuk itu Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu pada malam hari ini. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau beri kekuatan. Diberkatilah Engkau di kota katakan. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah buahkan. Diberkatilah usaha, pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan di luarnya katakan. Diberkatilah suami dan istri-Mu. Diberkatilah anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada. Diberkatilah ketika Engkau keluar. Diberkatilah ketika Engkau masuk. Apapun yang kami tumpangi, keselamatan-Mu terus Tuhan membunuhi kami. Kami berdoa ini agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi, dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya hamba-Mu mau berdoa yang ingin ada omongan Tuhan berkati, dan kami hanya menanti kehendak-Mu jadi indah pada waktunya. Katakan amin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karena kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, dan firman-Mu meremah di dalam kehidupan kami sampai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus memberkati kami. Katakan amin. Mari saja saudara kita bangkit menyanyi nyanyian doa daripada Yahweh, kebantuan daripada Bapak Alf dan Mawan, Alfi dan Mawan.
kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Rabu, Tuhan Yesus memberkati.